Setiap nada punya cerita, dari senar yang bergetar, dari tiupan lembut instrumen, hingga hentakan ritme yang menghidupkan suasana. Semua berpadu dalam satu nama, yaitu Simfoni Orkestra, rumah bagi jiwa-jiwa yang mencintai musik tanpa batas. Nama aku Regina Zeolita Desarto. Aku dari jurusan film angkatan 2023. Dan aku udah join dari USO ini dari semester 1 sih ya, udah daftar ya. Dari awal aku masuk. Nama saya Leo Dimas. Saya jadi pelatih di USO sejak semester ini, tahun 2002, semester ganjil tahun 2025. Perkenalkan, nama aku Zulfikar Hendruyatmojo dari jurusan arsitektur angkatan 2024. Kalau aku gabung tuh dari semester 1, berarti sekitaran Oktober atau Agustus gitulah. Pertamanya aku tertarik karena dulu aku juga bagian dari orkestra selama SMA. Dan aku juga udah main violin sejak aku SD. Dan aku sayangnya dulu nggak pernah sempet nyusahin les aku ya, les violin aku. Jadi aku berusaha belajar otodidak dan coba nemuin komunitas sendiri gitu di musik. Nah akhirnya aku ngediscover ada USO lewat website UMN. Waktu itu pas aku lagi lihat-lihat kampus juga ya. Terus habis itu aku tertarik gitu mau masuk UKM ini. Ya udah jadi aku join pas semester 1. Dari dulu saya memang tertarik dengan mengajarkan musik kepada orang-orang yang memang suka musik gitu ya. Dan khususnya kepada orang-orang di bawah usia produktif. Jadi anak-anak maksimal memang anak-anak kuliah gitu. Saya juga suka ngajar musik anak SMA, anak SMP. Karena menurut saya itu masa-masa di mana kita bisa membentuk humaniora seseorang. Jadi ketika saya dapat tawaran untuk ngajar di USO, saya nggak terlalu banyak mikir, yang penting jadwalnya masuk, saya langsung ikutan. Kalau aku dari dulu emang udah tertarik sama musik, tapi biasanya musiknya tuh musik individual. Jadi antara main drum, solo, atau enggak main gitar klasik. Jadi untuk kayak main kolaboratif atau apa tuh belum pernah. Kecuali ya ngeband dikit lah. Tapi mau masuk orkestra tersendiri itu pengen coba main musik yang lebih kolaboratif. Jadi enggak rely sama diriku sendiri, tapi rely sama timnya gitu. Jadi sebenarnya aku mulainya dari anggota biasa dulu. Jadi aku join USO benar-benar nggak ada pikiran buat sebenarnya jadi bagian dari BPH-nya gitu atau apa. Tapi ternyata aku ditunjuk jadi sekretaris dulu. Aku menjabat sebagai sekretaris selama 1 tahun, ikut acaranya juga ada USO konser. Terus akhirnya ketua aku deketin aku dan bilang ke aku, kamu tertarik gak buat jadi ketua? Karena dia lagi mencari pengganti. Dan so far menurut dia pengganti yang paling cocok itu aku. Jadi pada akhirnya aku ditunjuk jadi ketua USO periode ini. Visi misinya yang paling utama dari UKM ini ya. Sebenarnya sih kalau misalnya visinya sendiri tuh kita sebenarnya pengen, pada intinya ya kita pengen mengumpulkan anak-anak yang cinta musik. Jadi anak-anak yang cinta musik walaupun mungkin skillsnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu maksudnya. Dengan skill range yang macam-macam kita mau undang buat bermusik bareng di sini. Karena kita pengen UKM ini tuh kayak komunitas gitu, dimana kita semua kayak bebas gitu ya. Tantangan aku selama ini sebagai ketua itu sebenarnya harus bekerja dengan different people ya. Jadi kan orang-orang kayak bermacam-macam lah agendanya, kayak prioritasnya apa. Nah, kok jadi ketua tuh kayak harus bisa nyatuin semua anggota-anggota yang beda-beda. Dan itu menurut aku tantangan tersulit aku selama di USO ini. Dan itu aku harus belajar berkompromi lah gitu dengan rencana-rencana aku dengan mereka juga. Dan ya semoga sih kedepannya aku masih bisa lebih baik jadi ketua. Kalau menurutku jawabannya bisa dibagi jadi 2. Yang pertama itu dari sisi teknikal, yang satu lagi sisi mental. Kalau dari sisi teknikal jelas kita harus latihan. Dari anak-anak sendiri juga harus punya tanggung jawab untuk latihan secara mandiri supaya mereka datang latihan gabungan itu dengan persiapan. Dan
ketika nanti latihan gabungannya, saya juga bisa fokus kepada hal-hal teknis untuk menggabungkan suara-suara dari setiap alat musik yang ada di USO. Dari sisi mentalnya, tentunya saya mau memastikan anak-anak have fun. Gitu. Jadi tidak ada pressure yang terlalu luar biasa untuk mereka harus main dengan sempurna. Selama mereka bisa enjoy dengan lagu-lagu yang dibawakan, mereka enjoy dengan prosesnya. Metode latihan untuk supaya mereka konsisten. Oke. Menurutku sama bisa dibagi jadi dua hal lagi. Again, technical dan mental. Secara technical, saya mau menerapkan kepada teman-teman dari USO untuk mereka bisa secara rutin berlatih secara mandiri, yang kembali lagi kepada yang tadi ya, supaya mereka juga membangun, kalau misalkan dalam bermusik itu yang utama adalah interpretasi dari hati kita bagaimana membawakan lagunya dan juga muscle memory. Jadi saya pengen mengutamakan mereka dapat dulu muscle memorinya. Itu secara teknikal yang menjadi metode utama saya melatih. Kemudian ketika gabungan, secara teknikalnya adalah saya pengen lebih fokus kepada bagaimana membuat lagu ini menyenangkan untuk dimainkan sama anak-anak, sama teman-teman dari USO gitu. Kalau misalkan teman-teman dari USO juga happy, enjoy mainkannya, ini both technical dan mental juga sih. Kalau teman-teman dari USO happy mainnya dan mereka juga bisa main dengan lancar, kan mereka juga akan senang sendiri. Dan dengan kepuasan dari diri mereka sendiri itulah harusnya juga bisa terbangun konsistensi untuk mereka bisa berlatih baik secara mandiri maupun gabungan dalam USO. Tantangan terbesar untuk melatih USO setidaknya dalam stage yang sekarang ya, itu karena level musikalitasnya berbeda. Ada yang sudah belajar musik dari cukup lama, ada yang baru belajar musik, ada yang sudah belajar musik dari cukup lama tapi belum terlalu mendalami juga. Ada juga yang sangat berbakat, baru belajar sebentar juga udah jago gitu kan. Dan karena tingkatannya berbeda-beda, makanya itu menjadi tantangan yang besar untuk kita bisa nyamain ekspektasinya, sehingga setiap dari anggota itu juga akhirnya bisa menghasilkan suara yang padu. Kesan pertama USO itu ku dapat dari Maksima pertama 2024. Berarti ya itu ku kesan pertamanya itu member-membernya pada friendly, sama alat musiknya lumayan banyak. Nggak jumlahnya ya, bukan jenisnya gitu. Paling berkesan itu di sekitar semester 1 tuh ada konser pertamaku di USO, yaitu sama teman-teman lain tuh namanya Nuvo The Park. Itu pertamaku main konser orkestra sama audiens. Jadi kan kalau dari kemarin-kemarin cuma latihan-latihan doang, itu cuma audiensnya paling konduktornya atau apa. Nah sekarang ini sama audiens, sama pembeli tiket yang udah bayar dan gitulah. Jadi ada pressure-nya, ada teknis-teknis, masalah teknis, ada apa, itu berkesan banget sih konser pertama itu. Di balik setiap penampilan yang megah, ada proses panjang yang penuh dedikasi. Setiap minggu, mereka berkumpul di ruang latihan, memadukan berbagai alat musik dari gesekan biola, tiupan klarinet, hingga dentuman timpani menjadi satu harmoni yang utuh. Aku sih paling banggainnya karena kita semua tuh sebenarnya jatuhnya jarang banget cekcok ya. Sama anggota-anggotanya, walaupun kita berbeda-beda, kayak yang dibilang tadi, kita tuh jarang banget cekcok. Kita biasanya selalu harmonis terus gitu. Jadi selama bermusik kita have fun bareng gitu. Kita belajar bareng tapi sambil have fun juga. Dan itu menurut aku bisa bangga banget sih kita bisa nyatu banget. Kalau nilai paling mungkin teamwork ya. Karena dari main musiknya sendiri kan udah barengan, sama kalau ngurus konser juga itu barengan. Itu mungkin masuk orkestra bisa mengasah nilai teamwork sama thinking outside of the box-nya sih. Itu jadi kayak thinking
cara berpikir spontan, mencari solusi di lapangan itu juga dilatih di orkestra. Harapan aku buat UKM ini tuh semoga anggotanya nambah banyak gitu ya. Karena kita selama ini kan anggotanya sebenarnya agak dikit. Semoga dengan exposure ini juga gitu, anggota kita bisa tambah banyak gitu. Anak-anak yang senang bermusik dan tertarik bermusik bisa lebih tertarik gitu untuk join bareng kita, karena kita butuh banget kayak pemusik-pemusik yang hebat gitu di universitas ini. Yang pertama makin rame, yang kedua makin banyak alat musiknya, dan yang ketiga makin banyak panggungnya. Tentunya sebagai pemusik itu kan kita pengen untuk bisa manggung gitu ya. Tapi untuk kita bisa manggung tentunya kita perlu anggota, kita perlu alat-alat musik, dan kita perlu panggungnya juga. Jadi kita berharap nanti bisa bikin event-event yang bisa khusus untuk USO sendiri. Kalau harapanku sendiri sih pengen USO-nya makin besar, sama anggotanya makin banyak, sama bisa main bikin konser-konser sendirinya lagi gitu sih. Setiap lagu yang mereka mainkan bukan hanya struktur nada, melainkan kisah tentang perjuangan, semangat, dan cinta terhadap musik. Dari ruang latihan kecil hingga panggung pertunjukan, mereka tumbuh bersama dalam harmoni. Simfoni Orkestra akan terus berkarya, menghadirkan simfoni yang tak hanya terdengar di telinga, tetapi juga menyentuh hati setiap pendengarnya.